Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Uma? Assalamualaikum Elena, sapa Uma Cila tersenyum saat mendekati Elena. Elena langsung terdiam. Ia terus menatap lekat pada sosok wanita paruh baya yang ada di depannya. 12 tahun lalu ia pernah bertemu dengan wanita itu, Uma Cila. Elena pernah memanggil wanita itu dengan sebutan Uma. Dulu keluarga Brata dan Mike pernah bertetangga satu komplek. Keduanya dekat dan cukup akrab. Bahkan Mike lah yang memberikan banyak pelajaran dalam hidup Pak Brata kala itu. Tepat saat ia bercerai dengan istrinya, Pak Brata pindah ke rumah baru dengan Elena. Saat itu kehidupan Pak Brata sangat hancur hingga membuatnya jarang memperdulikan keberadaan sang putri. Itulah yang membuat Elena menjadi dekat dengan keluarga Pranata. Namun itu pun tidak berlangsung lama karena Mike memutuskan untuk pindah ke luar kota saat mendirikan pondok pesantren tersebut. Sejak saat itu, hidup Elena semakin kesepian hingga membuatnya menjadi gadis barbar dan urakan karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Uma Cila yang sudah ia anggap sebagai sosok ibunya juga pergi meninggalkannya. Jangan tanyakan di mana keberadaan ibu kandung Elena, karena wanita itu sudah benar-benar menghilang entah kemana sejak saat umur Elena masih 6 tahun. Brata selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan ia hanya bisa memantau anaknya lewat orang-orang kepercayaannya. Brata memang memberikan semua yang dibutuhkan oleh Elena. Semua kebutuhan materi tidak bisa didapatkan oleh Elena. Namun Brata lupa jika putrinya juga membutuhkan kasih sayangnya. Waalaikumsalam, Uma, jawab Elena langsung menundukkan kepalanya. Kenapa, Nak? Ayo masuk sama Uma, ajak Uma Cila. Namun dengan cepat Elena menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar masih malu dan takut untuk masuk ke dalam pondok. Mau ngobrol sama Uma? Di sana ada kolam ikan di pinggir sawah. Uma yakin kamu bisa merasa tenang di sana, ucap Uma Cila yang masih terus berusaha membujuk Elena. Dan benar saja, mendengar ajakan Uma Cila kali ini, Elena langsung mendongak dan menganggukkan kepalanya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, tepatnya di kantor Abi Mike, kini dua laki-laki yang hampir seumuran itu tengah berbincang mengenai niat Pak Brata yang ingin menitipkan sang putri di pondok tersebut. Apakah Pak Brata yakin mau menitipkan Elena di sini? Tanya Abi Mike sekali lagi. Insya Allah saya yakin Pak Mike. Rasanya saya sudah cukup lelah menghadapi Ele setiap harinya. Pak Brata langsung menyandarkan tubuhnya pada sandaran sofa sambil menarik nafas dalam. Bayangan demi bayangan bagaimana putrinya yang sering mengikuti balapan liar baik motor maupun mobil dan berakhir di kantor polisi membuat Pak Brata semakin takut jika nanti terjadi apa-apa dengan putrinya. Jika hanya masuk ke kantor polisi, Pak Brata masih bisa menebus dan membebaskan putrinya dari sana. Namun bagaimana jika Tuhan berkehendak dan putrinya mengalami kecelakaan karena hal itu? Tentu saja Pak Brata merasa sangat takut. Selain itu, semakin lama Elena juga semakin dewasa. Tentu saja Pak Brata ingin putrinya bisa mendapatkan sosok suami yang baik. Dan Elena tidak akan bisa mendapatkan sosok laki-laki baik jika Elena masih berada di dalam lingkaran balap liar bersama teman-temannya yang sebagian besar juga seorang pecandu.
Setelah semuanya siap, kini Pak Brata juga bergegas untuk segera pamit dan pulang. Awalnya Elena menolak dan masih merasa sangat berat jika harus berpisah dengan ayahnya. Namun setelah ia mendengarkan perkataan Umacila, akhirnya Elena mau mencoba. Ia sepakat dengan Umacila bahwa ia akan bertahan di sana selama 1 bulan. Setidaknya ia bisa membuat hati ayahnya lega, walau pada akhirnya ia tidak betah di sana. Akan tetapi, ia sudah bisa merasakan kehidupan pondok sesuai permintaan sang ayah. Lagi pula jika dirinya di rumah pun juga akan sendiri karena ayahnya yang selalu sibuk bekerja. Jadi setelah Elena pikir panjang, tidak ada salahnya ia mencoba, walau sebenarnya sangat berat. "Umah, di mana Maira? Eli tidak melihatnya," tanya Elena yang memang sejak tadi belum melihat teman masa kecilnya. "Maira sedang berada di Yogyakarta," jawab Uma Cila sambil membantu Elena untuk merapikan kamarnya. Cila sudah menganggap Elena seperti anaknya sendiri, mengingat dulu mereka bertetangga dan waktu kecil Elena sering bermain dengan anak keduanya, Maira. "Khalifah?" tanya Elena lagi. "Sebentar lagi dia akan pulang, jadi nanti kamu bisa sama dia, ya?" Khalifah adalah nama anak ketiga Uma Cila dan Abi Mike yang saat ini sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. "Sekarang semua sudah siap, kamu istirahat dulu ya. Nanti saat Khalifah datang, dia yang akan mengantarkan kamu untuk berkeliling melihat suasana di pondok ini," ujar Uma Cila tersenyum. "Uma, bolehkah Ele bertanya sesuatu?" tanya anak gadis itu sambil mendongakkan kepalanya, menatap wajah ayu nan tulus berseri dari wanita paruh baya di depannya. Walau sudah memiliki 3 anak dan umurnya yang sudah tidak muda lagi, namun Uma Cila masih terlihat begitu cantik walau memakai cadar. Suara yang begitu lembut serta tatapan mata yang begitu tulus membuat siapapun yang bercakap dengan wanita itu pasti akan bisa langsung menilai sebaik apa Uma Cila. "Ada apa, Ele?" Uma Cila kembali mendudukkan diri di samping Elena. "Mengapa Uma selalu tersenyum? Apakah Uma tidak lelah?" tanya Elena dengan polos. Bukan tanpa alasan, sejak ia kecil, ia selalu penasaran mengapa wanita ini sangat sering tersenyum dengan begitu lembut. Bahkan saat dulu bagaimana Maira dan Arga bertengkar cukup hebat hingga membuat dahi Maira terluka, Uma Cila hanya tersenyum sambil menenangkan tangisan Maira dengan begitu sabar dan lembut. Bahkan wanita itu juga tidak menyalahkan Arga yang memang notabene-nya sudah menyakiti putrinya. Dan kini Elena kembali dipertemukan dengan wanita itu dengan ekspresi wajah yang selalu sama, yakni teduh dan hangat. "Ele, apa kamu tahu senyum itu ibadah dan senyum adalah sedekah yang paling mudah dilakukan. Selain itu, sebuah senyum juga bisa memupuk hubungan baik antara sesama manusia. Apa kamu tahu juga bahwa salah satu figur menebar kebaikan dan senyuman itu adalah Rasulullah? Maka dari itu, mulai sekarang tersenyumlah," imbuh Uma Cila panjang lebar. Elena kembali terdiam. Ia masih menatap lekat pada wajah wanita di depannya. Benarkah senyum adalah ibadah? Jangankan ibadah dengan tersenyum, untuk sholat saja ia tidak pernah. Lantas, masih pantaskah ia berada di pondok itu? Entah mengapa, kini Elena merasa semakin kecil. Ia adalah salah satu contoh manusia yang sangat jarang tersenyum dengan tulus seperti Uma Cila.
Ia sering tertawa, bahkan tawanya begitu lepas jika bersama teman-temannya. Namun semua tawa itu seolah palsu karena tidak sepenuhnya berasal dari dalam hatinya. Bagaimana caranya tersenyum? Gumam Elena dalam hati seraya menghela nafasnya panjang.